Shalom. Sekali lagi shalom semuanya. Yang di TikTok juga sudah aman. Baik, puji syukur sama Tuhan kalau siang hari ini kembali kita boleh bersama-sama di dalam gereja ini. Dan hari ini kita akan melanjutkan. Sekali lagi, di siang hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam tema yang sudah kita bahas dan kita sekarang sedang bermaksud untuk menyelesaikan satu kitab ini. Kita sudah menyelesaikan pembahasan satu kitab di beberapa tahun lalu, setahun atau 2 tahun lalu. Kita menyelesaikan kitab Filemon. Kalau teman-teman ingat, karena cuma berapa ayat doang. Kayaknya cuma 1 atau 2 ayat, atau 3 ya, saya lupa. Kita sudah menyelesaikannya dengan baik. Dan kita akan coba sekarang sedikit-sedikit mulai menghabiskan setiap ayat yang ada di dalam Alkitab. Kita akan coba bahas. Dan juga kita akan melihat konteksnya seperti apa. Kita juga melihat di dalam zaman sekarang juga seperti apa. Jadi kita bisa menemukan berbagai macam hal yang ternyata di saat itu sudah terjadi dan firman Tuhan sudah menyatakannya. Tapi kemudian juga di saat ini pun firman Tuhan sungguh-sungguh sangat berguna bagi kita. Dan di dalam teks ini, bagian kedua daripada pembahasan kita mengenai kitab Galatia, kita akan membahas tentang, bukan tentang orangnya ya, bukan tentang Jackie Chan kita akan bahas. Kita akan membahas tentang apa? Injil yang lain. Coba katakan bersama saya, apa? Injil yang lain, 1, 2 ya. Apa? Injil lain. Nah itu dia ya. Nah kira-kira untuk bisa memahami bahasanya di dalam bagian kedua dari kitab Galatia 1 memang adalah ini. Apa? Gitu ya. Gitu kira-kira. Tapi sebelum masuk kepada pembahasan Galatia 1, saya mungkin di antara kita tahu ya keadaan dunia sekarang seperti apa. Kita banyak ketidakpastian di saat-saat ini. Kita tidak tahu kapan perang berakhir. Karena situasi itu sedang dialami oleh dunia internasional. Dan tadi di gereja pagi, saya ketemu kebetulan ada satu jemaat di sana, ada pilot Garuda. Katanya ada satu pesawat Garuda masih ketahan di Doha, belum bisa pulang sampai hari ini karena ya nggak bisa pulang. Jadi ada satu pesawat yang masih ketahan katanya gitu. Jadi ya kita nggak tahu apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, di saat ketidakpastian ini, ada banyak orang berpikir, atau mungkin di antara kita ada yang berpikir demikian juga, tentang, Kak, kenapa kita nggak bahas akhir zaman aja? Atau, Kak, kenapa kita nggak bahas kitab Wahyu aja? Gitu ya, mungkin ada yang, terus apalagi kalau saya lihat di threads, wah, berseliweran tuh, pembahasan orang-orang tentang kitab Wahyu. Cara baca kitab Wahyu, apa segala macam, bagaimana teologi dari kitab Wahyu, gitu-gitulah. Karena dipikir kitab Wahyu ini kan bicara perang-perang ya, bicara ini, perlawanan, akhir zaman, segala macam. Setidaknya ini bisa mempersiapkan kita nih gini. Nah, mungkin ada orang yang berpikir demikian. Kenapa kita masih bahas, Injil yang lain? Itu kayak kurang menarik dan kurang penting dibandingkan kitab Wahyu yang bahas apa segala macam. Yang membahas tentang konspirasi dunia. Saya mau spill sedikit. Sebenarnya apa sih yang pembaca pertama dapatkan ketika pembaca pertama membaca kitab Wahyu? Nah ini, saya mau bagikan ini supaya Anda tidak perlu buru-buru untuk menyimpulkan segala sesuatunya. Coba buka Wahyu 1 ayat 3. Wahyu 1 ayat 3.
Perhatikan teksnya ya. Wahyu 1 ayat 3. Teksnya berbunyi, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Jadi kalau mau baca kitab Wahyu tujuannya apa? Tujuan dari membaca kitab Wahyu adalah bahagia. Jadi kalau ada yang baca kitab Wahyu cuman buat teori konspirasi, mendingan ikutin aja grup-grup teori konspirasi daripada baca kitab Wahyu. Karena tujuan dari baca kitab Wahyu ini berbahagia. Tapi pas baca kan pusing ya. Tentu pas baca pusing, tapi pembaca pertama ngerti kalau emang isinya memang bahagia. Nah, itu. Kita kan pembaca nggak tahu pembaca keberapa dengan konteks kita. Nah, kapan-kapan mungkin saya akan bongkar, tapi nggak di sekarang ya. Untuk kitab Wahyu ini. Sekarang kita akan membahas mengenai Injil yang lain. Dan kenapa kita justru membahas Injil yang lain ini? Saya akan memberikan beberapa argumen ya, supaya kita gak usah terlalu buru-buru, atau nanti yang baca Alkitab tiba-tiba baca kitab Wahyu, gak usah. Baca aja berurutan Alkitab. Caranya gimana ya? Next. Nah, ada 3 hal yang harus kita tahu dulu sebelum kenapa kita terus melanjutkan pembahasan kita di dalam Galatia. Yang pertama, inti daripada firman Tuhan adalah Injil itu sendiri. Sekali lagi, inti daripada firman Tuhan, mulai dari Kejadian sampai Wahyu adalah Injil itu sendiri, berita bahagia, kabar baik. Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi sekarang, kalau inti dari Wahyu aja Injil, kenapa kita bosan untuk mendengarkan Injil? Jadi sekali lagi, inti daripada Wahyu adalah Injil tetap. Jadi tidak perlu pusing, yang penting sekarang bagi kita saat ini adalah kita mengetahui dulu Injil itu apa. Ini yang banyak orang di gereja atau datang ke gereja punya konsep saya mau mendengarkan Injil tapi sampai detik ini tidak tahu Injil itu apa. Nah ini yang perlu dibahas di dalam Galatia membahas ini. Yang kedua, apa yang harus kita tahu ya? Apa dasar kita ingin membahasnya? Membahas kitab Wahyu. Apakah karena kita kepo? Terus kalau udah kepo kenapa? Biasanya orang yang kepo cuma mendatangkan ketakutan bagi dirinya. Sekali lagi, orang yang biasanya, pengen tahu deh, pengen tahu, kepo apa? Setelah dibaca, wah ini apa? Jadi malah takut, gak usah lah. Jadi saudara-saudara, dasar kita membahasnya haruslah karena saya ingin memahami Injil lebih dalam. Itu. Tadi ya, bahagia. Jadi yang bagian kedua, apa dasar kita membahasnya? Apakah dasarnya karena pengen tahu, pengen mengusir rasa takut akan dunia ini yang tak pasti dan lain sebagainya macam. Dan alasan yang ketiga, kita buka Matius 24, ayat 3-8. Matius 24, ayat 3. Ini adalah khotbah tentang akhir zaman ya. Sekali lagi, Matius 24 ini udah jelas di situ. Yang khotbah Yesus langsung. Sekali lagi, ini Yesus yang langsung khotbah. Khotbahnya apa? Akhir zaman, ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jadi pertanyaan murid-murid apa? Apa tanda kedatanganmu, tanda kesudahan dunia? Ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, apa? Waspada, supaya apa? Jangan ada orang, ini bicara tentang apa? Pengajaran bukan? Jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Itu yang muncul dulu di mulutnya Yesus, betul? 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka menyesatkan banyak orang. Baru setelah itu apa? Ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang. Mana dulu? Yang duluan mana? Kemarin saya ngobrol ini dengan anak-anak.
Komsel Helm Proyek. Karena memang kita adalah kuli bangunan semua ya. Saya bilang, Matius adalah pemungut cukai. Pemungut cukai terkenal dengan satu metode, yaitu mereka kalau membuat segala sesuatu itu pasti berurutan. Ya, seperti mencatat laporan akuntansi, laporan keuangan, itu harus berdasarkan kronologi. Waktunya berurutan. Kalau kita mau pakai pola penulisan Matius kepada teks ini, yang mana yang duluan? Penyesatan atau perang dulu? Jadi lebih pentingkan kita harus benar-benar kuat di dalam Injil. Karena di akhir zaman ini, penyesatan itu lebih senyap bergeraknya. Dan ini saya mau bilang, kita tewas kena rudal, asal percaya Kristus, Anda selamat masuk surga. Anda selamat dari rudal, tidak percaya Kristus, Bitcoin Anda 200 triliun dolar, terus Anda punya LQ45 sangat ini, wah, saham Anda sangat tinggi, tapi Anda tidak percaya Kristus, upahmu besar di neraka. Jadi jangan dikira kita selamat dari kelaparan, selamat dari perang, tapi tidak percaya Kristus, kita akan selamat masuk surga juga. Hei, tidak mungkin. Lebih baik kita di sini keadaannya seperti apa, tapi kita semua percaya Kristus. Tapi untuk percaya Kristus, kita semua mesti tahu apa itu Injil. Sekali lagi, supaya kita bisa selamat, kita semua perlu tahu apa itu Injil. Sekarang saya mau tanya, secara jasmani, kita semua merasa nggak kita perlu selamat? Kita kalau naik mobil, siapa yang naik mobil di sini nggak pakai safety belt? Puji Tuhan ya masih hidup sampai detik. Kita pakai atau di sini kita mungkin kalau udah punya duit, kadang-kadang kita pakai asuransi, pakai BPJS. Bukan bermaksud kalau ada apa-apa, keuangan kita yang selamat. Betul nggak? Minimal kalau kitanya nabrak atau sakit, uang kita selamat, nggak habis. Betul? Itu makanya ada asuransi dan lain-lain. Ternyata repricing mulu ya. Asuransi repricing terus. Nah terus apa lagi? Pikirkanlah, kita punya uang juga untuk apa? Supaya kita bisa selamat. Selamat apa? Selamat Natal dan Tahun Baru. Mungkin saya juga nggak tahu. Pokoknya intinya supaya kita bisa selamat semuanya yang kita lakukan. Jadi sebenarnya manusia mengerjakan segala sesuatu supaya engkau bisa mendapatkan garansi keamanan, keselamatan, kenyamanan, kesempurnaan cinta. Itu. Tapi itu semua tidak bisa menjamin keselamatan kita di surga. Sekali lagi, semua yang kita dapatkan di bumi tidak mungkin bisa menjamin keselamatan kita di surga. Satu-satunya jaminan hanya Yesus. Sekali lagi, satu-satunya jaminan hanya Yesus. Bayangkan, Yesus aja mati dalam keadaan hina. Siapa yang mau mati dalam keadaan hina? Angkat tangan. Anda semua kalau mati pengennya peti-pantinya yang bagus-bagus, betul? Yesus matinya hina. Bahkan kalau perlu kita ada request, perias jenazah kita nanti siapa? Tapi Yesus mati dalam keadaan hina, dia sama sekali tidak masalah. Maka sebagai orang Kristen, tidak perlu lu pikirin hidup lo tuh, wah saya harus gini, supaya nanti gini. Enggak usah pusing. Yang penting lo percaya Yesus dulu. Itu yang paling penting. Kalau yang penting percaya Yesus, lo sudah percaya Yesus, dan sudah mengerti Injil dengan benar, maka yang lain-lainnya akan mengikuti. Jadi kita tahu hidup itu untuk apa. Saya bekerja untuk apa. Terus kenapa ya hidup ini kacau? Kenapa ya saya merasa kayak saya ini dibuang terus di dalam hidup ini? Kenapa sih saya merasa sendirian terus dalam hidup ini? Itu hal yang wajar. Di hidup yang berdosa ini, itu adalah hal yang wajar. Tapi itu tidak wajar bagi orang yang tidak percaya, yang percaya Yesus. Karena apa? Orang yang percaya Yesus,
dia selalu bersama dengan Yesus. Tidak mungkin dia ditinggalkan. Lalu kenapa masih merasa sendirian? Berarti jangan-jangan kamu belum percaya? Maka dengarlah Injil pada siang hari ini. Mari kita buka Galatia 1. Ini yang akan kita bahas. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Ini baru kita masuk ya, yang tadi belum khotbah. Asik ya. Gue mau pakai trik-trik itulah. Sudah dapat semua? Katakan yes. Saya akan baca ayat 6 ayat 10. Hari ini kita akan bahas ayat 6 dan 7 saja. Minggu depan baru kita bahas ayat 8, 9, 10. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Oke? Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ayat 9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang aku katakan lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kita akan lihat ayat 6, ayat 7. Boleh 2 slide? Next 2 slide ya. Oke, next. Thank you. Di sini. Perhatikan di ayat 6 ada kata-kata aku heran. Nah, saya mengambil tema apa? Injil yang lain. Tentu dari sini, aku heran. Begitu si Paulus dengar kabar dari Galatia, apa? Gitu ya kira-kira ya. Kok bisa? Aku heran. Kamu kok lekas berbalik dari Injil yang lain? Kok bisa? Kamu, mungkin kalau kalimat-kalimat kayak gini, gue udah ngajarin lo mati-matian. Kok bisa? Yang ngajarin Paulus loh. Paulus, kok lu masih bisa fail gitu ya? Ini ibarat kata guru besar terbaik udah ngajarin, ya itu ya. Memang saya udah pernah bilang ya, ada beberapa jenis, ada beberapa hal yang tidak bisa diusir dengan cara doa pengusiran setan. Salah satunya kebodohan ya. Kebodohan tidak bisa diusir dengan pengusiran setan. Dalam nama Yesus, roh bodoh pergi. Nggak, itu harus belajar. Sekali lagi, kebodohan harus diusir dengan belajar memang. Nah, saudara-saudara, perhatikan di dalam teks ini. Kalau kita boleh di next, kalau kita lihat polanya, di sini ada 2 hal yang disampaikan oleh Paulus. Di sini ada Injil dan Injil yang lain. Ini Injil dalam kurung yang lain. Ini bukanlah ini. Makanya saya pisahkan kotaknya, meskipun bentuk kotaknya sama. Perhatikan, Injil itu artinya apa? Kabar baik. Ini kabar baik. Tapi ternyata ada kabar baik, tapi yang lain. Sekali lagi, ada kabar baik, tapi ada kabar baik, tapi yang lain. Dan Paulus sedang menyatakan, ini bukan ini. Ini tidak sama dengan ini. Ada kontras yang tidak akan pernah ketemu benang merahnya di mana. Jadi ini beda dengan ini. Di sini saya tulis Injil itu ada di dalam Galatia 1 ayat 4. Coba kita lihat Galatia 1 ayat 4. Teksnya bicara apa? Saya baca dari 3 supaya lebih jelas semuanya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, ayat 4, yang telah menyerahkan dirinya. Inilah Injil. Apa? Yesus yang menyerahkan diri karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Jadi perhatikan, Injil itu adalah Yesus yang menyerahkan dirinya. Loh, bukannya Yesus diutus Bapa? Itulah menariknya. Yesus itu duinatur. Dia adalah punya natur Allah dan juga dia punya natur manusia.
Dia merendahkan dirinya, tapi dia juga menyerahkan dirinya. Sekali lagi, Yesus merendahkan dirinya untuk menjadi utusan, tapi dia juga menyerahkan dirinya. Itulah Yesus. Dia menyerahkan dirinya karena apa? Karena dosa. Dosa siapa? Dosa Yesus? Tidak. Dosa saya dan dosa saudara. Itulah Injil. Apa itu? Allah yang rela menyerahkan dirinya bagi kita yang layak untuk mati. Tapi dia menggantikan kita supaya kita yang mati menjadi hidup dan kita hidup bersama dengan kebangkitannya. Itulah Injil. Dan ini adalah berita yang membahagiakan. Ini berita yang membahagiakan bagi mereka yang percaya kepadanya. Tapi ini tidak membahagiakan bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Karena apa? Merasa Yesus mati, oke, terus kenapa? Terus kalau Yesus mati kenapa? Emang kalau Yesus mati gue bisa bayar cicilan gue? Emang kalau Yesus mati, dia menjamin masa depan gue bakal punya pasangan seperti apa? Kalau Yesus mati, emang aku bisa tidak kena krisis dunia ini? Emang kalau Yesus mati, BBM kosong dan bensin mobilku isi terus penuh. Penuh terus ya, dipakai kemanapun, penuh terus. Apakah kalau Yesus mati aku mendapatkan itu? Apakah ketika Yesus mati, mungkin ada hujan, tapi kalau aku langkah, di situ nggak ada hujan. Di aku doang. Pick me memang ya. Itu ya, pick 1, pick 2, pick me ya. Tapi saudara, itulah konsep kita tentang Injil kadang-kadang. Yaitu, kalau Yesus mati, harusnya bensin saya nggak habis-habis. Kalau Yesus mati, harusnya saya mau dapat apa aja gampang. Kalau Yesus mati, itulah konsep kita tentang kematian Yesus. Siapa yang pengen kalau mobilnya keluar bensinnya nggak habis-habis? Siapa yang pengen? Dan itu kabar yang baik nggak? Baik. Tapi kita datang sama Yesus karena kabar yang baik itu. Siapa yang ketika datang sama Yesus, ketemu Yesus, ngobrol sama Yesus, ketika kita percaya sama Yesus, dia pikir dia nggak bakal sakit-sakit gitu. Siapa yang berpikir itu? Batuk pun gak mungkin saya kena batuk. Ini berarti bukan pekerjaan Yesus. Saya terlalu berdosa. Tuhan, saya harus datang sama Tuhan karena saya terlalu berdosa. Jangan-jangan seperti itu. Apakah kalau percaya Yesus gak bisa kena cancer? Bisa. Apakah kalau percaya Yesus terus dijauhkan? Makanya saya mau memberikan sebuah encouragement buat kita. Kalau engkau sakit yang parah suatu hari nanti, ya siapapun bisa kena. Kalau kau sakit yang parah suatu hari nanti dan sembuhnya lama dan kemudian suatu hari nanti kau sembuh, sudah, jangan kita bilang terima kasih ini semua karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan gini. Jangan-jangan nanti yang dengar yang lagi sakit, ada yang sakitnya sama kayak engkau, merasa ih Tuhan jahat ya, kok Tuhan jahat sama aku tapi baik sama dia. Kau bilang aja terima kasih. Kita bersyukur. Bikinlah gaya yang bersyukur gitu. Tidak usah seperti seakan-akan kita itu karena perbuatan kita jadi sembuh. Padahal itu semua anugerah. Orang mau sembuh itu anugerah. Orang sakit itu juga anugerah Tuhan. Jadi gak ada satupun di dunia ini. Kita harus punya mindset yang sama. Tidak ada satupun manusia yang hidup di dunia ini tanpa Tuhan bekerja di dalam diri orang tersebut. Kalau engkau menderita, itu juga atas izin Tuhan. Jadi adakah Tuhan tidak tahu engkau menderita? Kalau Tuhan tidak tahu engkau menderita, dia bukan Tuhan. Sekali lagi, kalau engkau menderita dan Tuhan tidak tahu, dia bukan Tuhan. Paham ini baik-baik. Oke? Jadi ada Injil yang lain. Dan ternyata orang lebih suka Injil yang lain. Kita baca tafsiran dari John Calvin. John Calvin ngomong kalimat seperti ini. Demikian pula di zaman kita sendiri ada kaum
yang memilih untuk memiliki Kristus yang terpecah dan terdistorsi. Tidak memiliki Kristus sama sekali, dan karena itu menjauh dari Kristus. Mereka penuh dengan tahayul yang secara langsung bertentangan dengan hakikat Kristus. Jadi perhatikan, Injil yang lain ternyata ada juga diterima di zaman ini. Di mana di zaman ini mereka mau menerima Kristus yang terpecah. Bukan Kristus yang asli, bukan Kristus yang sejati. Yang terpecah. Terpecah itu artinya apa? Yang tidak digambarkan, diceritakan dari Alkitab. Pecahannya. Atau dia menginginkan Kristus yang bagian kesembuhannya aja. Tapi tidak mau pribadinya. Itu kan pecahan. Kalau kita mau menginginkan keajaibannya, tapi tidak menginginkan pribadinya, kita menginginkan Kristus yang terpecah. Hanya satu bagian, fragmented, itu ya, terpecah atau terdistorsi. Jadi hati-hati. Dan ini saya mau bilang, ini ada di dalam gereja Galatia. Maka ini juga ada di dalam gereja Refill. Ini juga ada di dalam gereja-gereja masa kini. Maka ada dua hal yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Supaya kita bisa semakin memahami apa yang Paulus sampaikan berkaitan dengan Injil. Yang pertama, next. Ada dua peringatan penting bagi kita. Yang pertama, pentingnya mendengarkan dan mempertahankan Injil yang benar. Sekali lagi, pentingnya mendengarkan dan mempertahankan Injil yang benar. Di dalam ayat 6, di situ tertulis, kalimat pertamanya dimulai dengan kata apa ayat 6? Aku heran. Ya, di sini Paulus di kalimat aku heran, Paulus menunjukkan apa? Keresahan yang mendalam. Kenapa? Karena ternyata jemaat Galatia mengabaikan hal yang penting. Dan ini hal yang terjadi juga kepada gereja. Gereja, anak-anak yang mengaku anak-anak Tuhan, lebih mengutamakan hal lain dibanding hal yang penting, yaitu tentang Injil itu sendiri. Kita terlalu terlena dengan keadaan dunia, dengan situasi. Kita terlena dengan kesulitan diri kita. Sehingga kita lebih memikirkan bagaimana caranya untuk bahagia daripada caranya memberitakan Injil. Dan hati-hati, kita mengerti dengan demikian, kalimat Paulus yang mengatakan aku heran, itu menandakan apa? Paulus memberikan pertanda bahwa Injil yang benar itu adalah sebuah urgensi atau sebuah hal yang darurat. Injil yang benar yang tertulis di dalam Galatia 1 ayat 3 sampai 4 itu adalah hal yang darurat untuk dipahami oleh semua orang yang ada di dalam gereja. Kalau kita menggantikan Injil dengan hal yang lain atau menambahkan Injil dengan hal yang lain, itu bukan lagi Injil. Jadi Injil itu apa? Yesus menyerahkan dirinya kepada manusia berdosa supaya kita selamat. Itu Injil. Tidak perlu ditambah yang lain, tidak perlu diganti yang lain. Itu Injil. Jadi di sini ada sebuah urgensi. Kenapa? Dengan demikian kita jadi tahu bahwa terlalu mudah bagi manusia untuk mengganti Injil di dalam hidup dengan Injil yang lain. Sekali lagi, terlalu mudah bagi manusia mengganti Injil, kabar baik tentang siapa Tuhan, itu dengan Injil yang lain. Urgent ini. Kalau itu urgent. Biar gak ngantuk aja. Ya kan? Do. Ada yang marah habis di belakang. Oke.
Jadi perhatikan ya. Aku heran. Berarti itu ngomongin pentingnya kita mendengarkan, tapi nggak cuma mendengarkan, mempertahankan. Ini yang akhirnya saya ketahui ya. Suatu hal, suatu definisi, suatu pengertian, suatu pemahaman, itu pada akhirnya bisa menjadi sesuatu yang keluar secara otomatis dari diri kita kalau kita bukan hanya sekedar mengetahuinya, tapi kita mengetahui, menghafalkan, mendebatkannya, menyampaikannya berulang-ulang sampai akhirnya itu secara otomatis keluar dari mulut kita.